Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Lutfi Hamdani dengan NIM 12070010008, kelas Matematika A. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Arif Fatul Huda, SSI MKom, selaku dosen pengampu mata kuliah struktur data. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya mengenai materi dari abstrak data type sampai tree untuk memenuhi ulangan akhir semester mata kuliah struktur data. Yang pertama ada abstrak data type atau ADT. Pengertian dari ADT itu sendiri yaitu tipe data dari suatu objek-objek yang behaviornya didefinisikan dengan sekumpulan nilai dan sekumpulan operasi yang berlaku untuk nilai itu. Jenis atau kelas untuk objek yang perilakunya didefinisikan oleh seperangkat nilai dan serangkaian operasi. Untuk karakteristik dari data type itu sendiri, yang pertama satu set nilai, yang kedua representasi data yang umum untuk semua nilai ini, dan yang ketiga seperangkat operasi yang dapat diterapkan secara seragam ke semua nilai ini. Untuk elemen di dalam ADT ini ada 4. Yang pertama ada list, yaitu urutan elemen dengan urutan tetap dan dapat menambah, menghapus, memeriksa, dan memperbarui elemen di mana saja dalam daftar. Yang kedua ada queue. Queue adalah urutan dengan sifat bahwa elemen hanya dapat ditambahkan di satu ujung bagian belakang dan dihapus di ujung bagian depan. Yang ketiga stack, yaitu urutan elemen dengan properti elemen yang dapat ditambahkan dan dihapus hanya pada satu ujung. Dan yang terakhir ada set, yaitu himpunan nilai yang dapat bergerak di sekitar ruangan tanpa mengubah himpunan. Langkah-langkah untuk penyusunan ADT ada 5. Yang pertama, mendefinisikan masalah. Yang kedua, identifikasi atribut dan tipe data. Yang ketiga, spesifikasi operasi. Yang keempat, spesifikasi interaksi data. Dan yang kelima, pemilihan interface. Selanjutnya ada array. Pengertian array adalah kumpulan dari nilai-nilai data bertipe sama dalam urutan tertentu yang menggunakan sebuah nama yang sama. Urutan komponen yang indeksnya yaitu panjang array ditetapkan, masing-masing elemen diisi dengan memiliki indeks yang unik. Setiap elemen dapat diakses menggunakan indeksnya. Karakteristik dari array itu sendiri yaitu mempunyai batasan dari pemesanan lokal memori atau statis. Yang kedua homogen atau mempunyai sifat data yang sama, dan yang ketiga dapat diakses secara acak. Selanjutnya jenis dari array ada 2. Yang pertama ada array dimensi 1 atau one dimensional array, yaitu dipakai dalam tipe data string. Yang kedua array dimensi 2 atau two dimensional array, yaitu dipakai untuk mempresentasikan tabel dan matriks dalam pemrograman. Istilah dalam array ada 6. Yang pertama sort array, yaitu mengurutkan array. Yang kedua insertion, yaitu menyisipkan nilai. Yang ketiga deletion, yaitu menghapus nilai. Yang keempat searching, yaitu mencari komponen jika ada. Yang kelima merging, yaitu menggabungkan array. Yang keenam sorting, yaitu menyorting. Java array. Java array untuk setiap panjang n batas indeks adalah 0 dan n-1. Setiap array homogen. Jenis komponen yang dinyatakan dalam program array itu sendiri adalah objek. Notasi untuk mengakses komponen dengan indeks 1 dalam array adalah petik A matriks I, dan notasi untuk memeriksa dari array adalah A. Nah, di dalam array ada subarray. Subarray itu sendiri yaitu komponen elemen yang dapat diambil dari array dan lebih besar. Selanjutnya ada linked list. Pengertian dari linked list yaitu suatu cara untuk menyimpan data dengan struktur sehingga dapat secara otomatis menciptakan suatu tempat baru untuk menyimpan data yang diperlukan. Linked list memiliki 3 macam. Yang pertama ada single linked list, yaitu hanya memiliki satu variabel pointer saja. Yang kedua ada double linked list, yaitu memiliki 2 variabel pointer. Dan yang ketiga circular linked list, yaitu di mana tail node terakhir menuju ke head node pertama. Istilah dalam linked list ada 2. Yang pertama head, yaitu elemen yang berada pada posisi pertama dalam suatu linked list, dan yang kedua ada tail, yaitu elemen yang berada posisi terakhir dalam linked list. Operasi dasar dalam linked list ada 3. Yang pertama insert, yaitu memasukkan data ke dalam linked list pada posisi yang ditunjuk oleh pointer pertama. Yang kedua find, yaitu mencari suatu data dalam linked list, dan yang ketiga remove, yaitu menghilangkan suatu simpul dari linked list. Nah, linked list dan array memiliki perbedaan.
Untuk linked list sendiri, perbedaan linked list dan array. Nah, untuk linked list koleksi linear dari elemen data, sedangkan array koleksi linear dari node. Yang kedua, linked list menyimpan data dalam lokasi memberi berurutan, sedangkan array tidak menyimpan node dalam lokasi memori berurutan. Yang ketiga, linked list dapat diakses secara acak dengan indeks, sedangkan array tidak bisa diakses secara acak. Jadi array hanya dapat diakses berurutan. Yang keempat, jumlah linked list memori dapat diubah, sedangkan jumlah memori dalam array tidak dapat diubah. Jadi sudah fix sesuai dengan jumlah array di awal. Selanjutnya ada stack. Stack itu berarti tumpukan. Nah, untuk pengertian stack itu sendiri, stack adalah urutan elemen yang biasa dimasukkan maupun dihapus pada satu bagian akhir atau ujung di bagian atas stack. Kedalaman sebuah stack yaitu jumlah elemen yang terkandung di dalamnya. Maksudnya adalah jika terdapat stack yang masih kosong, maka kedalamannya adalah 0. Nah, untuk konsep stack itu sendiri dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah tumpukan piring, tumpukan buku. Nah, untuk konsep yang dimiliki stack yaitu LIFO, yaitu last in first out. Itu berarti data yang terakhir masuk merupakan data yang akan keluar terlebih dahulu. Nah, untuk operasi utama dalam stack ada 2, yaitu yang pertama push, yaitu operasi menambahkan atau memasukkan sebuah data ke dalam stack, dan yang kedua pop, yaitu operasi mengambil atau mengeluarkan sebuah data dari stack. Langkah-langkah dalam stack yaitu yang pertama inisialisasi, lalu selanjutnya push, dan selanjutnya lagi pop. Selanjutnya istilah yang digunakan dalam stack yaitu yang pertama ada push, yang tadi yaitu operasi utama, yaitu dia menyisipkan elemen. Yang kedua pop, yaitu mengeluarkan data terakhir atau di atas. Yang ketiga pack, yaitu melihat data yang berada pada tumpukan paling atas, yaitu atau tumpukan yang akan dikeluarkan. Yang keempat ada is empty, yaitu menguji apakah stack masih kosong. Yang kelima yaitu is full, yaitu menguji apakah stack telah penuh. Stack dalam kehidupan sehari-hari atau dalam sistem pemrograman memiliki kegunaan, yaitu yang pertama membalikan teks, dan yang kedua tanda kurung yang cocok atau tanda kurung berpasangan. Syarat untuk membuat stack yaitu yang pertama membuat tumpukan kosong, lalu yang kedua menambahkan elemen ke bagian atas tumpukan, yang ketiga menghapus elemen paling atas dari tumpukan, yang keempat menguji apakah tumpukan masih kosong, dan yang kelima mengakses elemen di bagian atas tumpukan tanpa menghapusnya. Implementasi dari stack ini ada 2, yaitu yang pertama linked list dan yang kedua array. Lalu yang selanjutnya ada QADT. Pengertian dari QADT ini, kumpulan data dengan penambahan data hanya melalui satu sisi yaitu belakang, tail, dan menghapus data hanya melalui sisi depan yaitu head. Q bersifat FIFO, yaitu first in first out, yaitu data yang pertama masuk akan keluar lebih dahulu dan data yang terakhir masuk akan keluar terakhir. Jadi Q itu diartikan sebagai antrian, maka dari itu yang pertama masuk akan keluar terlebih dahulu dan data yang keluar akan keluar terakhir. Nah, untuk komponen dalam Q itu sendiri ada head, tail, Q kosong, dan elemen. Aplikasi pada tail yaitu contohnya pada saat print ada urutan halaman yang akan di-print. Lalu yang kedua pada driver disk ada urutan untuk permintaan akses disknya. Untuk contoh dalam kehidupan sehari-hari itu sendiri, yang pertama ada nasabah bank. Ketika kita ingin ke bank dan kita harus mengantri terlebih dahulu. Dan yang kedua ada antrian supporter sepak bola. Operasi yang digunakan pada Q yaitu yang pertama ada in Q, yaitu memasukkan elemen di akhir Q. Yang kedua deq, yaitu menghapus dan mengembalikan elemen pertama Q jika Q tidak kosong. Yang ketiga ada pack, yaitu mengembalikan elemen Q tanpa melepasnya jika Q tidak kosong. Yang keempat ada size, yaitu mengembalikan jumlah elemen dalam Q. Yang kelima ada is empty, yaitu mengembalikan true jika Q kosong, jika tidak kembali maka false.
Dan yang terakhir ada is full, yaitu mengembalikan true jika Q penuh, jika tidak maka kembali false. Nah, Q memiliki kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihannya, data yang masuk akan dilayani pertama. Karena Q itu antrian, maka yang pertama masuk akan dilayani pertama. Lalu kekurangannya, data yang terakhir masuk bila waktu pelayanan yang sudah habis, kemungkinan tidak akan bisa dilayani kembali. Q memiliki desain. Yang pertama ada membuat antrian kosong, yang kedua menguji apakah antrian kosong, yang ketiga mendapat panjang antrian, yang keempat menambah elemen di belakang antrian, yang kelima menghapus elemen di depan antrian, dan yang keenam mengakses elemen di depan antrian tanpa menghapusnya. Implementasi dalam Q ada dua. Yang pertama Q terbatas dengan array, dan yang kedua linked list tidak terbatas. Selanjutnya ada list ADT. List diartikan seperti sebuah daftar. Nah, untuk pengertiannya itu sendiri, list itu urutan tetap dapat menambahkan, menghapus, dan memeriksa elemen di mana saja dalam daftar. List lebih umum dari stack atau queue. Aplikasi list itu sendiri contohnya editor teks yang sangat sederhana, jenis editor yang dapat digunakan untuk menulis pesan email. Editor akan memberikan perintah untuk menyisipkan, menghapus, dan mengganti baris di mana saja dalam teks, dan juga akan memberikan perintah untuk menyimpan dan membuat teks yang disimpan dalam file. Desain list ADT ada 9. Yang pertama membuat daftar kosong, yang kedua menguji apakah daftar kosong, yang ketiga mendapatkan panjang list, yang keempat menambahkan elemen di mana saja dalam list, yang kelima menghapus elemen di mana saja dalam list, yang keenam memeriksa atau memperbarui elemen di mana saja dalam list, yang ketujuh dapat digabungkan, yang ke-8 menguji kesamaan list, dan yang terakhir melintasi list. Contoh list itu sendiri contohnya bilangan Fibonacci, yaitu ada 1, 1, 2, 3, 8, 13, 21, 44, dan 65. Operasi yang digunakan dalam list yaitu yang pertama get, yaitu mengembalikan elemen dari list pada posisi tertentu. Yang kedua insert, memasukkan elemen pada posisi manapun dalam list. Yang ketiga remove, yaitu menghapus kemunculan pertama elemen apapun dari list yang tidak kosong. Yang keempat remove art, yaitu menghapus elemen di lokasi tertentu dari list yang tidak kosong. Yang kelima replace, yaitu mengganti elemen pada posisi apapun dengan elemen lain. Yang keenam size, yaitu mengembalikan jumlah elemen dalam list. Yang ketujuh is empty, yaitu mengembalikan true jika list kosong, jika tidak maka kembali false. Dan yang terakhir is empty, yaitu mengembalikan true jika list kosong, jika tidak maka kembali false. Implementasi untuk list itu sendiri sama seperti sebelumnya, yaitu array dan linked list. Selanjutnya ada set ADT. Pengertian dari set ADT itu sendiri yaitu tipe data abstrak yang memungkinkan untuk menyimpan data nilai yang tidak berulang, tidak seperti array, set tidak berurutan dan tidak terindeks. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, set itu seperti ketika kita dapat menganggap sebagai set sebagai ruangan yang penuh dengan orang yang kita kenal. Mereka dapat bergerak di sekitar ruangan, mengubah urutan tanpa mengubah kumpulan orang di ruangan itu. Lalu tidak ada orang yang sama atau kembar. Ini adalah dua properti dari satu set, yaitu data tidak berurut dan tidak diduplikasi. Jadi, walaupun data di dalam itu berubah posisi, tetapi data yang ada dalam situ itu tetap sama dan tetap tidak ada yang duplikasi atau tidak ada yang kembar. Seperti itu. Operasi yang digunakan dalam set yaitu yang pertama insert i, yaitu memasukkan i ke dalam set. Yang kedua remove i, yaitu menghapus i dari set. Yang ketiga size, yaitu mengembalikan ukuran set. Yang keempat contains i, yaitu mengembalikan atau tidak sesuai set yang mengandung i. Aplikasi dari set itu sendiri yang pertama teori himpunan, yang kedua teori pembuktian, yang ketiga aljabar abstrak, yang keempat membuat relasi antara dua himpunan atau lebih yang berbeda. Untuk desain set itu sendiri ada 9. Yang pertama mengosongkan suatu himpunan, yang kedua menguji apakah suatu himpunan kosong, yang ketiga mendapatkan koordinat suatu himpunan, yang keempat menambah atau menghapus anggota himpunan,
Yang kelima, menambah, menguji suatu himpunan. Yang keenam, menguji apakah dua himpunan sama. Yang ketujuh, menguji apakah suatu himpunan menggolongkan yang lain. Yang kedelapan, menghitung persatuan perpotongan selisih dua himpunan. Dan yang terakhir, melintasi satu set. Baik, setelah yang tadi kita membahas mengenai abstrak data type dan elemen-elemennya, selanjutnya kita ke tree ADT. Pengertian dari tree ADT itu sendiri yaitu merupakan salah satu bentuk struktur data yang menggambarkan hubungan bersifat hierarkis, yaitu hubungan one-to-many antara elemen-elemen. Tree juga bisa disimpulkan sebagai kumpulan node dengan elemen khusus yang disebut sebagai root atau akar dan elemen yang disebut simpul node yang terpecah menjadi sejumlah kumpulan yang tidak saling berhubungan satu sama lain, yang disebut subtree atau cabang. Istilah-istilah dalam tree itu sendiri, yang pertama ada parent, yaitu predecessor satu level di atas satu node. Yang kedua root, yaitu khusus yang tidak memiliki predecessor. Yang ketiga child, yaitu successor di bawah suatu node. Yang keempat subtree, yaitu suatu node beserta descendennya. Yang kelima ada left node, yaitu node dalam tree tidak memiliki successor. Yang keenam edge atau pointer, yaitu yang menyambungkan antara node. Dan yang ketujuh ada degree, yaitu banyaknya child dalam satu node. Dan yang terakhir ada forest, yaitu kumpulan dari tree. Aplikasi tree ADT itu sendiri ada dua, yang pertama pohon biner dan yang kedua pohon berakar. Pengertian dari pohon biner itu sendiri yaitu merupakan struktur yang penting karena banyak diaplikasikan di dunia komputer. Yang disebut dengan pohon biner adalah pohon n strip I dengan n sama dengan 2. Setiap simpul di dalam pohon biner mempunyai paling banyak 2 buah anak. Dibedakan antara anak kiri left child dan anak kanan right child. Selanjutnya yang kedua, pohon berakar. Nah, untuk pengertian pohon berakar ini yaitu pohon yang satu buah simpulnya diperlakukan sebagai akar dan sisanya diberi arah sehingga menjadi graf berarah. Untuk implementasi pada bagan atau family tree yaitu yang pertama orang tua atau parent. A adalah orang tua dari B, C, D. Yang kedua anak atau child. B, C, D anak dari A. Nah, yang ketiga saudara kandung atau sibling. Yang keempat akar atau root, yaitu simpul A adalah akar dari pohon di atasnya. Dan yang terakhir ada daun, leaf, yaitu simpul yang tidak punya anak. Tree memiliki dua susunan. Yang pertama, pohon tidak terurut atau unordered tree dan yang kedua ada pohon terurut yaitu atau ordered tree. Nah, untuk pohon tidak terurut itu didefinisikan sebagai sebuah pohon dalam arti struktural semata-mata yang dapat memberikan sebuah simpul yang tidak memiliki susunan untuk anak dari simpul tersebut. Nah, yang kedua ada pohon terurut atau ordered tree, yaitu didefinisikan sebagai sebuah pohon dengan susunan yang ditentukan. Sebagai contoh, mengisi bilangan asli berbeda pada setiap anak simpul tersebut. Contohnya yaitu pohon biner terurut. Data struktur yang dibangun di dalamnya disebut pohon terurut struktur data atau ordered tree data struktur. Untuk implementasi tree itu sendiri, yang pertama ada tree dibuat dengan menggunakan linked list secara rekursif. Yang kedua, linked list yang digunakan adalah double linked list non-circular. Yang ketiga, data yang pertama kali masuk akan menjadi node root. Dan yang terakhir, data yang lebih kecil dari data node root akan masuk dan menempati node kiri dari node root. Sedangkan jika lebih besar dari data node root akan masuk dan menempati node di sebelah kanan node root. Nah, referensi yang saya gunakan untuk menulis sebuah tugas saya ini ada 8. Baik, terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.